الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله والsyukur lillah ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas pertolongan Allah itulah kita bisa hadir melaksanakan salah satu perintahnya, yakni salat subuh secara berjamaah. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena sehatnya badan kita, bukan karena sempatnya kita. Karena di luar sana masih banyak orang lebih kuat daripada kita, masih ada orang lebih sehat daripada kita, masih banyak orang lebih sempat dari kita. Akan tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadikan kita mudah untuk melangkahkan kaki kita dari rumah manusia menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salah satu perintahnya yang mulia, yakni solat subuh secara berjamaah. Walaupun ini rutinitas harian kita dan menjadi kewajiban kita, akan tetapi hikmah di balik itu semua adalah kelak di akhirat kita akan melihat semua balasan amal kebaikan yang telah kita lakukan, terkhusus solat berjamaah yang kita lakukan di subuh hari ini. Yang mana kata Nabi, berikan kabar gembira kepada orang-orang senantiasa pergi ke masjid dalam keadaan gelap, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Karena di hari kiamat alam akhirat itu gelap, dan yang memberikan penerangannya adalah amal-amal kita, terkhusus solat berjamaah yang kita lakukan, maka akan menjadi pelita penerang kita untuk menjalani kehidupan di akhirat sampai masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tersiksa orang yang hadir di akhirat nanti tidak mempunyai amal-amal kebaikan, karena dia akan mengalami kegelapan yang luar biasa. Yang mana hari ini kalau orang yang tidak solat dengan orang yang solat, itu nampaknya mungkin bagi kita biasa aja, atau bahkan lebih bebas orang yang tidak solat. Sebagaimana orang yang di siang hari, Bapak Ibu, contoh menggunakan motor yang tidak ada lampunya, ya, tidak ada lampunya. Itu kelihatan sama aja, motornya sama, tapi lampunya ada satu lampu menyala, satu lampunya tidak menyala. Akan tetapi ketika siang hari itu tidak akan kelihatan manfaatnya karena sama-sama terang. Maka nanti kita akan melihat ketika gelapnya malam datang, orang yang tidak mempunyai lampu di motornya dengan orang yang ada lampu di motornya itu berbeda jalannya. Yang ada lampu di motornya dia bisa jalan dengan sekencang-kencangnya, sedangkan orang yang tidak ada lampunya kalau di jalan di tempat gelap, kesusahan. Bahkan bisa jatuh ke dalam jurang. Kenapa? Tidak punya lampu. Itulah hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahmatullah, permisalan daripada orang yang nanti di akhirat membawa amal-amal kebaikan dengan orang yang tidak membawa amal kebaikan. Orang yang membawa kebaikan dikatakan oleh Nabi menyeberangi sirat itu ada yang secepat kilat, ada yang secepat ini berkuda, ada yang secepat berlari, ada yang seperti jalan kaki, ada yang seperti merangkak, ada yang belum tidak bisa, orang menyeberang sudah jatuh ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu jamaah subuh rahmatullah, jangan pernah bosan kita melakukan kebaikan di dunia ini. Dan momen saat ini adalah momen bulan Agustus tentang kemerdekaan, yang mana merdeka adalah kita terbebas daripada segala belenggu, segala ikatan-ikatan yang mengikat kita, yang membelenggu kita, sehingga dengan belenggu tersebut kita tidak merdeka dalam menggunakan tubuh kita ini. Maka orang yang merdeka sesungguhnya dalam Islam adalah orang yang terbebas daripada hawa nafsunya, yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, yang mengalahkan egonya, yang mengalahkan amarahnya, sehingga ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, dia singkirkan dulu itu amarahnya, disingkirkan dulu egonya, kedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang di hadapan kita ada biasanya ujian-ujian yang datang pada kita, hadirin Bapak Ibu jamaah subuh rahmatullah. Ujian itu adalah untuk mengetes keimanan kita,
Apakah kita orang yang telah merdeka ataupun masih terbelenggu oleh keduniaan kita. Contoh kecil dalam keseharian kita Bapak Ibu jamaah subhanallah. Ketika adzan sudah mulai berkumandang, kita masih dalam satu aktivitas dan itu kita mendengarkan suara azan. Kalau kita betul-betul orang yang merdeka, maka saat itu kita bisa melepaskan aktivitas tersebut, meninggalkan aktivitas tersebut dan kita bisa memenuhi seruan muadzin, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang merdeka. Akan tetapi ketika orang itu tidak merdeka, dia tidak bisa melakukan itu. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana ini? Banyak sekali hitung-hitungannya. Kenapa? Karena terlalu mencintai, terlalu mengharapkan lebih terhadap dunia ini. Kadang-kadang perkara itulah yang menjadikan orang terikat dengan dunia. Padahal hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ketika kematian datang semua itu akan ditinggalkan. Semua kita sepakat. Tidak ada orang yang tidak sepakat. Semua orang sepakat. Bahkan orang di luar Islam pun sepakat. Ketika mati, tidak ada yang kita kumpulkan, kita simpan hari ini, kita bawa mati. Tidak ada. Kecuali yang telah kita infakkan, yang telah kita sedekahkan, yang telah kita kirim ke tempat-tempat terbaik. Itulah yang sebenarnya telah sampai ke negeri akhirat, yang telah menunggu kita sebagai teman kita nanti di akhirat, menemani kita di kegelapan akhirat. Maka kata Nabi, sedekah itu burhanun, sedekah itu memberikan cahaya, memberikan penerangan kelak di akhirat. Termasuk juga amal-amal soleh, baca Quran, tahajud, semua amal kebaikan ternyata ujung-ujungnya adalah memberikan cahaya nanti di akhirat nanti. Dengan cahaya tersebut kita bisa melihat jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan akhir kita memang pasti surga. Dan Allah sudah memberikan kabar tersebut dalam Al-Qur'an. Ketika kita beriman dan beramal soleh, maka Allah telah siapkan surga yang mana di dalamnya mengalir sungai-sungai di dalamnya. Maka hadirin, kita dikasih gambaran besarnya saja. Kalau hari ini orang yang paling kaya sekalipun, dia tidak punya rumah, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tapi kalau orang di surga, dia punya rumah, punya istana, di dalam istana tersebut mengalir sungai-sungai. Bahkan dikatakan sungainya itu sungai arak, sungai susu. Ada beberapa lagi sungai air yang jernih. Allah sudah kasih kabar gembira dalam Al-Quran. Dan sungai arak di akhirat itu tidak memabukkan seperti arak di dunia. Kalau arak yang hari ini diminum di dunia itu hukumnya haram. Kenapa? Karena itu memabukkan. Maka orang yang menahan nafsunya, menahan dirinya untuk tidak meminum hal-hal memabukkan di dunia, maka Allah akan ganti dengan arak yang lebih halal di surga yang tidak memabukkan. Bahkan bukan cuma araknya, dengan sungai-sungainya. Masya Allah. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, itulah surga yang Allah siapkan. Semua keinginan-keinginan kita akan kita dapatkan di sana. Dan apa hikmahnya Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah? Kenapa di dunia ini kadang-kadang kita punya keinginan tidak terwujud? Kenapa? Apa hikmahnya? Ternyata hikmahnya adalah Allah ingin mengabarkan kita, memahamkan kita bahwa ini adalah dunia. Dan semua keinginan kamu tidak akan bisa terpenuhi di dunia ini. Bahkan orang yang paling kaya sekalipun tidak bisa memenuhi keinginannya di dunia ini. Kenapa? Allah ingin memahamkan kita bahwasanya yang bisa memenuhi keinginan kita 100% adalah di surga nanti. Ketika kita paham dengan perkara tersebut, maka Masya Allah, semua yang kita alami saat ini kita bisa lebih bersyukur dengan nikmat yang kita miliki. Kita lebih menahan nafsu kita untuk menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak kita menggunakannya sampai melampaui batas, sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti ketika ditanya, "Tsumma tus'aluna yauma idzin 'anil na'im." Maka Allah ingatkan, Allah kabarkan bahwasanya jangan sampai perkara dunia ini melalaikan kita. Bahkan Allah ingatkan, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan ini melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dari kamu mengingat kampung akhiratmu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dimasukkan ke dalam kubur. Naudzubillah. Maka hadirin jamaah subuh rahimakumullah, nasihat ini buat kita semua, buat diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, agar kita semakin berhati-hati di dalam dunia ini, bahwasanya satu saat kita akan dipanggil juga. Maka siapkan bekal terbaik kita untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi selamanya, sehingga kita termasuk dalam golongan yang Allah perintahkan, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga disebabkan karena amal-amal kebaikan yang telah kalian lakukan. Semoga ketika ucapan itu muncul dan kita dengar, kita termasuk orang yang di dalamnya disebut orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa dapatkan di dunia ini jalan-jalannya atau jalur-jalurnya.
Allah sudah siapkan kebaikan itu jelas dan keburukan pun jelas, sehingga orang-orang saat ini pun bisa melihatnya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kita keistiqomahan, kekuatan untuk senantiasa meniti di jalan yang lurus sampai datang kepada kita kematian. Dan itulah saat-saat terindah ketika orang yang telah siap bekalnya dan orang yang telah mantap bekalnya, telah cukup bekalnya, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gembira, dalam keadaan tersenyum. Maka kematian bagi orang yang telah siap bekalnya adalah seperti hari raya, sedangkan orang-orang yang belum siap bekalnya seperti hari kiamat. Kenapa? Telah datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, akan tapi dia abaikan, sehingga ketika kematian datang dia tidak siap. Karena kenapa? Dia menggantungkan harapannya, cita-citanya 100% di dunia ini. Dia masih mau pengen ini, pengen itu, padahal di dunia ini terbatas. Maka hadirin, gantungkan keinginan-keinginan kita 100%. Apapun yang kita inginkan, yang paling tinggi yaitu kebahagiaan di akhirat. Maka ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita, sehingga Allah beri kita kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Itulah kultum singkat dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.